Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita memulakan ta'lim ba'da maghrib ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua, memberikan kemudahan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan diskuskan pada malam hari ini, serta kita berharap mudah-mudahan Allah membimbing dan menuntun kita untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang muqarrabin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau serta orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah hadiyatan lana lil Mustafa wa li alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khassatan lana al hadirun fi hadzal makan wasy-syaikh Muhammad bin Abi Bakar al-Mashhur bi Usfuri rahimahullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berjumpa kembali setelah mungkin 1 bulan ya, lebih. 1 bulan lebih kita tidak bersua atau berjumpa di tempat ini. Tentunya kita sangat rindu. Kebersamaan adalah satu keberkatan, satu anugerah ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang memudahkan langkah kita untuk datang ke satu tempat ta'lim. Ini adalah anugerah. Karena itu kita sangat bersyukur ba'da Ramadan ini masih Allah berikan kesehatan.
Allah anugerahkan keafiatan kepada kita semua. Sehingga harapan kita Allah juga menuntun kita untuk sampai ke Ramadan akan datang, insyaallah. Tentunya harapannya juga mudah-mudahan umur kita yang semakin panjang ini Allah berikan keberkahan. Allah mudahkan kepada kita untuk memahami tentang kehidupan ini. Allah mudahkan kepada kita untuk sampai merasakan hadirnya Allah di semua tempat dan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan keberkatan ini tidak sirna, tidak hilang dari kita semua. Allah tidak ambil dari kita semua, bahkan Allah tambahkan keberkatan itu pada kita semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kalau pada pengajian yang sudah lepas kita lakukan adalah kajian terhadap kitab Dawaul Qulub ila Allamil Ghuyub, karya Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin. Kalau tidak silap tinggal 2 atau 3 tajuk di akhir yang belum kita baca. Namun setelah saya melihat tajuk-tajuk itu pernah kita baca, pernah kita ungkapkan di dalam ta'lim-ta'lim sebelumnya. Karena itu maka saya mencoba mulai malam hari ini, insyaallah kalau Allah berikan panjang umur kita, akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan Syekh Usfuri rahimahullah. Kitab ini bernama Syarhul Mawa'izi Al-Usfuriyah, mustamilun ala arba'ina minal ahadith an-nabawiyyah ma'a fawaidi tarikhiyah wa hikayatin sufiyah wa milhun adabiyah. Jadi kitab ini adalah syarah al-mawa'iz. Mawa'iz itu maknanya di sini adalah untuk memberikan mau'izah, nasihat-nasihat. Syarah kitab Mawa'iz ini adalah kitab yang mengandungi nasihat-nasihat yang diambil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 hadis Nabi. Jadi kitab ini berisi 40 hadis Nabi. Insyaallah dari kitab ini berbeza dengan kitab-kitab hadis lain. Kalau kitab-kitab hadis lain ini adalah terkait dengan matnul hadis dan syarah sedikit saja. Kalau kitab ini mencoba melihat dari segi syarah hadisnya, ditambah lagi dengan cerita atau hikayat-hikayat tasawuf, karena kita fokus kepada tasawuf. Jadi cerita hadis ini akan diperkaya dengan cerita-cerita hikayat-hikayat terkait dengan tasawuf yang ada hubung kaitnya dengan matan hadis. Dan ini cerita dari para sahabat Nabi, para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in. Karena itu mudah-mudahan kitab yang berisikan sekitar 40 hadis tadi, kemudian 60 muka surat saja. Kalau Allah kabulkan umur kita sampai 60 hari, bukan 60 hari, 60 kali kita berjumpa, berarti khatam kitab ini. Kalau Allah ambil kita sebelum selesai, maka kita berharap hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang kita kaji ini dapat menjadi bekalan kita, amal soleh kita di akhirat, di mana tidak ada amalan-amalan lain melainkan amal soleh lah yang akan menemani kita di dalam alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita tapi sampailah selesai kitab ini kita baca, dan terus lagi Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan dan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang pertama sekali, kitab ini membincangkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ini berarti Abdullah anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi anaknya Sayyidina Umar sahabat juga. Sayyidina Umar adalah sahabat Rasulullah SAW. Kedua-dua ini adalah sahabat Nabi.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, artinya Abdullah dan juga Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling berkasih-kasihan, orang-orang yang suka berkasih-kasihan, saling menyayangi satu dan lainnya, maka Allah pasti menyayangi orang tersebut. Mudah dipahami. Orang yang saling berkasih-kasihan, saling menyayangi, itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kaidah usul fikih, mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, orang yang saling membenci, orang yang tidak saling menyayangi, maka Allah akan membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi antara satu dan lainnya. Irhamu, karena itulah baginda Rasulullah SAW mengatakan irhamu, saling sayangilah atau sayangilah man fil ardi. Man itu ismu mausulin di dalam ilmu nahwu, yang artinya seluruh makhluk Allah. Tidak setakat manusia sahaja, seluruh makhluk Allah yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, sayangi mereka. Maka Allah akan meminta yarhamkum man fis sama. Allah akan meminta seluruh penduduk langit menyayangi kita, yang menyayangi ahlil ardi. Allahu akbar. Jadi apa ganjarannya? Orang yang menyayangi atau saling sayang satu dan lainnya, Allah akan menyayanginya. Maka orang yang menyayangi penduduk ahli bumi yang terlihat maupun tidak terlihat, Allah akan memerintahkan seluruh penduduk langit menyayangi orang-orang yang saling sayang di dunia. Allahu akbar. Begitu indahnya kata sayang. Begitu hebatnya makna saling menyayangi. Kenapa saya kemudian mengatakan tadi sayangilah makhluk Allah yang terlihat? Kita melihat makhluk Allah antaranya manusia. Ada juga selain manusia banyak sekali makhluk Allah. Ada yang tidak terlihat juga. Misal apa? Jin. Kita tidak melihat, tapi sayangi dia. Kenapa? Karena jin itu pula ada yang muslim, ada pula yang kafir. Sama dengan kita. Bagaimana menyayangi makhluk-makhluk yang tidak terlihat? Cara menyayangi mereka yang tidak kita lihat, hormati tempat-tempat itu dengan baik. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau masuk kepada tempat yang tidak pernah kamu datangi, bacalah doa, sehingga engkau tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang menjadi penghuni tempat itu. Nah, ini maknanya kita dimintai untuk saling menyayangi, untuk tidak saling mengganggu antara satu dan lainnya. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, yang bersesuaian dengan konteks hadis tadi, hikayat an Umar radhiyallahu anhu ta'ala, cerita dari Sayyidina Umar. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Umar? Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat kuat, sangat keras sebelum masuk Islam, dan juga setelah masuk Islam, sampai seluruh orang-orang Quraisy takut dengan Umar bin Khattab. Begitu kekuatan yang beliau miliki. Tetapi walau demikian kekerasan Sayyidina Umar, hatinya sangat-sangat lembut.
paling mudah mengeluarkan air mata ketika mendengarkan ayatul azab. Paling mudah mengeluarkan air mata ketika mendengar ayatul rahman. Allahu Akbar. Sayyidina Umar, betapa kerasnya, tapi begitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, beliau kemudian merasakan lunak hatinya. Merasakan hatinya lembut sekali dan mudah sekali mengeluarkan air mata. Karena beliau paham, orang yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yamassuhu jasaduhun nar, maka badannya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allah menangis, mengeluarkan air mata sedikit saja. Nah, beliaulah yang meriwayatkan yang terkait dengan hadis, makna hadis ini adalah kana yamshi fi sukakil Madinah. Beliau kebiasaannya sebagai khalifah melakukan inspeksi, melakukan pemantauan terhadap rakyat-rakyatnya. Maka dia berjalan di sukakil Madinah, di simpang-simpang Madinah. Kalau bahasa yang lebih ini di gangnya lah. Tahu gang? Simpang itulah gang. Jadi setiap itu kan ada sukak, ada bangunan-bangunan tinggi. Nah, beliau masuk ke dalam lorong-lorong itulah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfur wa kana yal'abu bihi. Ketika beliau berjalan di lorong-lorong itu, maka dia melihat beberapa anak sedang memainkan anak burung. Anak burung yang dimainkan oleh anak-anak itu. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfur wa kana yal'abu bihi farahima Umar dzalikal usfur fashtara min as-sabi fa'atakahu. Kemudian setelah Umar bin Khattab melihat anak burung dimainkan atau dijadikan alat main oleh anak-anak itu, maka Umar merasa kasihan. Merasa sangat kasihan kepada anak burung itu yang dipermainkan oleh anak-anak. Takutnya anak burung itu mati. Maka Sayyidina Umar kemudian membeli burung itu dari anak-anak itu. Setelah beliau beli, dia tidak masukkan dalam sangkarnya, tidak. Beliau membebaskan burung itu untuk terbang. Falamma tuwfiya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, ra'ahul jumhur fil manami fas'aluhu an halihi faqalu. Banyak orang, jumhur, banyak orang yang melihat Sayyidina Umar di dalam mimpinya. Kemudian orang-orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar, faqalu ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah untukmu wahai Umar bin Khattab? Qala ghafarali wa tajawazu anni, Allah mengampuni semua kesalahanku, semua dosa-dosaku, wa tajawazu anni, dan dia tidak menghitung semua kealfaan kesalahanku. Qalu, jumhur ini kemudian melanjutkan soalan pertanyaannya, bi ayyi syai'in, mengapa Allah mengampunkan dosamu wahai Umar? Kata yang bermimpi tadi di dalam mimpinya, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Kita kenal Umar itu sangat pemurah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu sangat-sangat pemurah. Bijudika, apakah karena engkau sangat pemurah wahai Umar? Au bi'adlika, atau karena engkau menjadi pimpinan yang adil? Apa karena itu Allah mengampuni dosamu? Au bizuhdika. Kita tahu Umar bin Khattab seorang khalifah, tidurnya beralaskan pelepah kurma. Kalau kita tidurnya apa? Luar biasa kan? Semua serba empuk, serba nyaman.
Sayyidina Umar seorang khalifah. Dan beliau konon ceritanya tidurnya di tempat kandang. Tahu kandang? Kandang unta. Apakah karena zuhudmu itu wahai Umar? Apa karena keadilanmu itu wahai Umar? Atau karena kemurahanmu Allah mengampunkan semua dosamu? Kata jumhur tadi yang bertanya pada mimpinya. Qala, Umar mengatakan, wada'tumuni fil qabri wasatartumuni bitturab. Kalian menguburkanku, ya, kalian menguburkanku di tempat kuburan. Kemudian kalian menutupi semua badanku dengan tanah. Artinya kuburnya diratakan dengan tanah. Wa taraktumuni wahidan. Dan kalian meninggalkan diriku seorangan di dalam kubur. Fadakhala alayya malakani muhiban. Lantas setelah kalian pulang meninggalkan kuburku, datanglah dua malaikat masuk, dan malaikat itu sangat mengerikan, sangat menakutkan bagiku. Kata Sayyidina Umar, tara'akli warta'adat mafasili min haibatihima. Sehingga gambaran ketakutanku terhadap dua malaikat itu, melihat dua malaikat ini, sehingga rasanya akalku tidak ada lagi. Tidak ada lagi akalku, sudah hilang semuanya. Irta'adat mafasili, semua anggota tubuh badanku ini menggegar. Jadi takutnya sangat luar biasa melihat dua malaikat yang masuk itu. Wa akhadhani. Kedua malaikat itu kemudian membangunkan, mendudukkanku. Kan kita tidur ya, ketika dikubur tidur. Jadi dua malaikat ini membangunkan, mendudukkan dia. Wa arada ayyas'alani. Untuk apa malaikat ini mendudukkanku di dalam kubur? Mereka kedua malaikat ini ingin bertanya. Malaikat siapa itu? Munkar wa Nakir. Jadi rupanya di alam kubur, setelah kita ditinggal oleh keluarga kita, malaikat ini datang bukannya terlihat senang-senang dengan kita, menakutkan. Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal pemurah keadilan zuhudnya, tapi takut dengan datangnya dua malaikat Munkar wa Nakir. Apatah kita belum pernah melakukan amal seperti Umar bin Khattab melakukannya. Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita dari ketakutan itu dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Fasami'tu nida'a minal hatib. Begitu malaikat itu sudah mendudukkanku dan ada keinginannya untuk bertanya kepadaku atau mempertanyakan amal-amalku di dunia itu, fasami'tu nida'an minal hatib. Kemudian terdengar suara, utruka abdi wala takhawufah. Suara itu berbunyi, tinggalkan hambaku, jangan engkau takut-takuti dia. Itu suara yang didengar oleh malaikat dan oleh Sayyidina Umar. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Nah, ini semua karena aku telah menyayangi seekor anak burung yang dimainkan oleh anak-anak itu, kemudian aku beli dan bebaskan. Yang menyebabkan aku mendapatkan keutamaan di dalam kubur tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, karena aku sayang terhadap anak burung itu. Coba perhatikan. Anak burung yang disayang oleh Sayyidina Umar, penyebab malaikat Munkar dan Nakir dilarang oleh Allah untuk bertanya kepada Sayyidina Umar. Jadi tidak ada pertanyaan buat Sayyidina Umar dalam kubur, karena dia menyayangi anak burung. Ini artinya min dzikril usfur
yang disebutkan anak burung, tetapi maksudnya adalah selebih dari anak burung seperti manusia kita sayang, pastilah lebih tinggi nilainya dibandingkan menyayangi anak burung. Nah, jadi sayang ini mestilah kita berikan kepada seluruh makhluk Allah. Kita juga dengar, pernah kita mendapatkan cerita terkait seorang musafir yang merasa kehausan di perjalanan, kemudian dia turun ke dalam perigi, minum air di sana sehingga kenyang. Setelah dia ittala'a, bangun atau keluar dari perigi itu, dia melihat seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya sebagai tanda kehausan. Maka musafir ini turun kembali ke perigi dan membuka kasutnya. Dengan kasut itulah dia bawa air ke atas, diberikan kepada anjing itu yang sedang kehausan. Allah ampunkan dosanya karena memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Bayangkan, anjing sebagai binatang yang kalau kita kena air liurnya najis mughalladhah. Tapi Allah anugerahkan pahala, mengampunkan dosa karena kita sayang kepadanya. Bukti sayang memberikan air. Apalagi kita sayang kepada manusia. Pastilah Allah memberikan ganjaran jauh lebih besar dibandingkan sayang kita kepada binatang-binatang atau hayawan-hayawan itu. Kemudian hikayatan ukhra, cerita hikayat yang lain. Kana 'abidun fi Bani Israel marra ala kathibin minar ramal. Pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Kemudian dia melalui kathibin minar ramal, satu tumpukan pasir yang agak agak besar, berapa ramal itu? Kalau di Indonesia namanya kerikil. Sini apa? Batu yang lebih damit ya. Pasir di atas pasir. Batu kerikil lah yang damit-damit itu. Apa namanya sini? Sama ya, batu kerikil lah. Ya. Oke. Kita samakan dulu pandangan kita. Batu kerikil. Kemudian dia melalui batu kerikil itu. Waqad asaba Bani Israil majah. Ketika itu Bani Israel sedang mengalami kelaparan, tidak dapat makan. Fatamanna fi nafsihi. Ahli ibadah itu yang melalui tadi kerikil itu, dia merasa di dalam dirinya, dia berharap atau dia berbicara dalam dirinya, anna hadza law kana daqiqan la ashva'a butuna Bani Israel. Ini katanya dalam dirinya, seandainya batu kerikil ini berubah menjadi tepung, maka aku akan memberikan makan kepada seluruh Bani Israel yang sedang kelaparan. Ini yang dia bicarakan dalam dirinya. Begitu kasihnya kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Ini kan sebenarnya khayalan yang menurut bayangan kita impossible, mustahil terjadi. Bagaimana mungkin kerikil itu berubah jadi tepung? Tapi di dalam dirinya, seandainya kerikil ini berubah menjadi tepung, maka aku akan berikan seluruh Bani Israel ini makan dari tepung ini. Ini keinginan dalam dirinya. Dan itu tidak dicakapkan di dalam dirinya. So kemudian fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim anna kulli fulan. Kemudian Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari Bani Israel, tidak disebutkan siapa nabinya, karena nabi Bani Israel ini banyak sekali. Antaranya Nabi Musa alaihissalam. Ya, banyak sekali nabi-nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah Bani Israel semua.
Katakan, kata Allah. Katakan, ini nabinya, Allah memerintahkan pada nabinya. Katakan kepada orang yang tadi memiliki cita-cita di dalam dirinya akan merubah kerikil itu menjadi tepung. Innallaha ta'ala qad awjaba laka minal ajr ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Allahu Akbar. Bayangkan. Karena angan-angannya mengatakan sekiranya kerikil ini berubah menjadi tepung maka aku akan berikan makan seluruh Bani Israel. Ini keinginannya. Maka Allah mengatakan melalui nabinya, katakan kepada orang itu, aku sudah berikan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam dirinya. Allahu Akbar. Begitu Rahman Rahimnya Allah. Baru niat saja berbuat baik, belum dilakukan, Allah sudah berikan pahala ganjaran. Allahu Akbar. Betapa mudahnya, betapa sahlnya, betapa ringannya melakukan aktiviti niat. Jadi kalau ada jiran kita yang kita tahu sedang kekurangan makanan, kekurangan minuman, paling tidak kalau kita tidak dapat membantu karena mungkin kita juga kurang, niatkan di dalam diri kita. Niat itu Allah berikan pahala. Tidak payah kita berniat. Tidak payah berazam. Nah, keinginan-keinginan ini menunjukkan, dua cerita ini menunjukkan bahwa kasih sayang yang kita berikan kepada makhluk Allah itu akan memberikan, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung ataupun tidak langsung. Mari kita coba terapkan kasih sayang itu. Faman rahima ibadallah biarhamuhullahu ta'ala. Nah ini. Siapa sahaja yang menyayangi hamba-hamba Allah, maka Allah akan menyayangi dia. Fa inna dzalikal abdu lamma rahima ibadallahu biqaulihi law kana hadza daqiqan la asba'an nas. Perhatikan ahli ibadah tadi, padahal hanya ucapan dalam dirinya mengatakan seandainya kerikil ini jadi tepung, maka aku akan memberikan seluruh Bani Israel ini makan. Itu bentuk wujud dari kasih sayang. Nah, kalau kita melihat dari ini, kasih sayang yang Allah inginkan kita berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya ini, ada yang sifatnya dzatiyan wa maliyan. Ada yang sifatnya ruhaniyan. Jadi rasa kasih sayang itu boleh diaplikasikan, boleh diwujudkan dalam bentuk harta yang kita miliki, sharing sebahagian, boleh. Atau wujud yang lain dari kasih sayang kita, membantu orang. Kalau ada orang bertanya tentang jalan tujuan dia, kita berikan tunjuk arahnya. Kalau kita tahu, jangan berikan orang tunjuk arahnya yang salah. Jadi tunjukkan dia. Sehingga kalau kita sudah memberikan tunjuk arah, maka sampai kepada tujuan dengan cepat, pahala dapat kita. Ini cara membantu secara zahir. Secara batin, makna kasih sayang itu, maka mestilah baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang mengatakan, kalau kalian mencintai saudara kalian sebagai orang Islam, kullahu, katakan, inni uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Dan itu katakan, tidak hanya di dalam hati kita. Sehingga wujud perkataan ini para sahabat Nabi sentiasa mengatakan itu kepada teman sahabatnya kalau dia berjumpa.
Inni uhibbuka fillah, itu bahasa Arabnya. Bahasa kita, aku mencintaimu karena Allah, wahai saudaraku. Ini sederhana. Ucapan ini mungkin sederhana, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Sebagai bukti kita sayang karena Allah. Sehingga dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW mengatakan, cintailah saudaramu karena Allah, dan bencilah saudaramu itu karena Allah. Apa maknanya? Cinta kita kepada saudara kita, pada sahabat kita karena Allah, karena dia memang patut dicintai, karena dia taat kepada Allah, maka kita mencintai saudara kita karena Allah. Bukan karena hal-hal lain. Bukan karena dia rajin mentraktir kita makan, bukan. Bukan karena dia rajin silaturahim kita, tidak. Tapi karena dia memang patut dicintai karena dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai karena Allah karena dia taat pada Allah. Membenci karena Allah, bagaimana caranya? Benci orang atau saudara kita, sahabat kita karena Allah. Kalau dia durhaka, berbuat maksiat kepada Allah, maka patutlah kita membenci perbuatan maksiatnya. Nah, bagaimana cara kita membencinya? Ursyudhu, bimbing dia, tuntun dia untuk kembali kepada ajaran Allah. Bukan maknanya kita membenci kemudian kita tinggalkan. Kasihanlah kalau kita tinggalkan, terus nanti akan menjadi orang yang berbuat maksiat terus. Jadi dia ursyudhu, bimbing kembali, arahkan kembali, bahwa atau ingatkan kembali, mungkin saudara kita ini sedang lupa. Bagaimana mengingatkannya? Baginda Rasulullah SAW memberikan 3 cara mengingatkan saudara kita. Yang pertama sekali caranya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dengan tangan kita, kalau saudara kita ini sedang melakukan kezaliman, pegang tangannya. Jangan lakukan lagi. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, falyughayyirhu bilisanihi, dengan ucapan, kasih tahu, wahai saudaraku, perbuatan kita ini tidak lurus, tidak benar, salah. Tapi jangan kemudian memberitahu tentang kesalahan, ingin berniat atau kita berniat dengan pemberitaan, dengan kita beritahu ke teman kita ini untuk menghina dia. Ini salah besar. Memberikan nasihat yang paling baik adalah pada tempat yang tidak ada orang lain melihat kita kecuali kita berdua. Sehingga seorang imam Abu Hanifah radhiyallahu, beliau melihat muridnya mengajar silap, tersilap dalam mengajar. Apa yang dia lakukan? Pukul 2 malam, dia mendatangi muridnya ke rumahnya, karena dia yakin bahwa muridnya pasti qiyamul lail. Dia datang dengan berjalan, apa namanya kalau di sini, kalau Indonesia namanya menjinjing kaki. Dia pelan supaya tidak ada yang mendengar. Kemudian dia torokal bab, tutup pintu. Pelan juga supaya tidak ada yang mendengar. Dia datang. Terkejut muridnya. Kenapa guruku datang dengan cara seperti itu pada malam hari? Apa yang diinginkan? Rupanya dia ingin menasihati, meluruskan cara mengajar muridnya. Kan sebenarnya dapat dia lakukan tadi ketika dia melihat salah. Tapi Imam Abu Hanifah tidak melakukan itu. Malam kemudian, ya Syekh, limadza ta'ti ilayya? Mengapa kau datang wahai Syekh? Begini. Saya tadi siang melihat kamu mengajar ada yang salah. Kenapa Syekh tidak menegur saya tadi? Tidak. Ini rahasia saya dan kamu. Supaya tidak ada yang tahu kesalahan dirimu. Kecuali aku dan dirimu.
Begitu kuat cara memberikan nasihat kepada seorang murid. Jadi kalau ada teman kita yang salah, maka tunggu dulu. Kecuali kesalahan yang dia lakukan itu mencelakai orang, barulah kita tampil di sana. Tapi kalau kesalahan yang dia lakukan itu tidak untuk mencelakai, kesalahan pemikiran seterusnya, maka datangi dia. Berikan nasihat bilisan. Fa illam tastati fa biqalbi. Kalau kamu tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatimu. Wa huwa adhaful iman, walaupun itu adalah paling lemah keimanan kita. Nah, jadi cara menyayangi itu baik kalau kita memiliki harta, sharinglah sebahagian harta kita. Kalau kita tidak memiliki, bantulah saudara kita dengan apa? Dengan memberikan nasihat bagi mereka yang salah. Kalau dia lurus, maka teruskan, berikan motivasi untuk melakukan perbuatan yang lurus tadi dilakukan. Jadi jangan di stop, jangan diberhentikan. Terus berikan motivasi untuk melakukan itu. Nah, inilah bentuk kasih sayang yang Allah sangat suka. Kalau teman kita tadi berbuat salah, tegur dia dengan 3 cara. Mana yang kita dapat lakukan, insya Allah Allah akan meridhai kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai sudah hadis yang pertama. Jadi insya Allah setiap kita jumpa, kita bahas 1 hadis dengan beberapa hikayat yang ada di dalam kitabnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan dapat menjadi satu bahan renungan. Renungan kita di rumah terkait dengan Sayyidina Umar, terkait dengan ahli ibadah, dan hadis itu sendiri. Kalau dapat, hafazkan hadisnya. Singkat saja kan? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau dapat dihafaz. Siapa yang menghafaz 40 hadis dihafaz dalam hidupnya, maka Allah akan menjaminkan dia fil jannah ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafazkan hadis yang singkat-singkat yang simpel. Nah, insyaallah ini hadis pertama, mari kita coba hafaz, nanti menjadi bahan renungan kita di rumah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, nanti kalau payah-payah nanti mungkin dituliskan hadisnya agak besar, nanti saya berikan sehingga dapat menghafaz 1 hadis malam ini. Nanti insyaallah saya kirimkan melalui WhatsApp juga boleh. Nah, dihafaz 1 hadis ini sehingga nanti minggu depan kita jumpa lagi dapat 1 hadis lagi yang pendek-pendek saja. Insyaallah kalau sudah dapat 40 hadis, ini menjadi bahan kita renungan di dalam diri kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum la yamutu abada. Wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.